Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama Bu Kia. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, tak duduknya yang rapi, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, berdoanya sungguh-sungguh. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Bu Kia mau mengajak teman-teman semua untuk membahas tema air, api, dan udara. Subtema air. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu air? Karena teman-teman pasti sudah sering melihatnya dan sering menggunakannya. Air adalah suatu zat cair yang berwarna bening dan dibutuhkan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan air. Jika tidak ada air, maka bisa lemas dan bahkan bisa mati jika tidak ada air. Jadi, air dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, kali ini kita akan membahas sifat-sifat air. Teman-teman ada yang tahu tidak sifat-sifat air apa saja? Oke, Bu Kia kasih tahu ya. Sifat air yang pertama, air berwarna bening. Ya, air berwarna bening. Air bisa berwarna yang lainnya jika ditambah zat-zat perwarna yang lain. Namun, pada dasarnya air berwarna bening. Sifat air yang kedua, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, sifat air yang ketiga, air mengikuti tempatnya. Misalnya, jika teman-teman menuangkan air dalam gelas, maka bentuk air akan mengikuti bentuk gelas. Jika teman-teman menuang air dalam botol, maka bentuk air akan mengikuti botol. Jika teman-teman menuang air dalam piring, maka bentuk air akan mengikuti piring. Iya teman-teman, teman-teman tahu tidak ya sumber-sumber air itu dari mana? Teman-teman ada yang tahu tidak sumber-sumber air itu dari mana? Oke, Bu Kia kasih tahu ya. Sumber air itu ada yang bersumber dari air hujan, ada yang bersumber dari air danau, ada yang bersumber dari air laut, ada yang bersumber dari air sungai, ada yang bersumber dari air sumur, atau bisa disebut air tanah, atau teman-teman juga bisa menyebutnya dengan air sumberan. Oke teman-teman, supaya kita tidak bosan, Ibu Kia punya satu tepuk air. Ikut
Ikuti Ibu Kia ya teman-teman sekalian. 1, 2, 3. Air untuk minum. Glak glak glak. Glak glak glak. Air untuk mandi. Gebyur gebyur. Gebyur gebyur. Air untuk mencuci. Kucek kucek. Kucek kucek. Jadi bersih. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita membahas apa saja sih manfaat air? Nah, manfaat air itu yang pertama adalah untuk minum. Iya, untuk minum, untuk menghilangkan rasa haus. Siapa yang membutuhkan? Betul, manusia seperti kita, hewan dan tumbuhan membutuhkan air. Hewan untuk minum dan tumbuhan untuk disiram supaya tumbuh subur. Dan yang kedua adalah untuk mencuci, untuk membersihkan. Untuk mandi kita perlu air, untuk menggosok gigi kita perlu air, untuk mencuci piring, untuk mencuci baju, menyiram tanaman, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah untuk berwudu. Bagi kita yang beragama Islam, kita perlu air. Sebelum sholat, kita perlu berwudu terlebih dahulu. Nyanyikan lagu manfaat air. Ikuti Ibu Kia lagi ya teman-teman sekalian. 1, 2, 3. Air untukku minum, air untuk berwudu, air untuk mencuci, air untuk memasak, air untukku mandi. Butuh air itu pasti. Air banyak manfaatnya. Oke teman-teman sekalian, kita eja dulu kalimat air. Yuk bareng-bareng yuk, bareng Bu Kia. 1, 2, 3. A I R air. Satu kali lagi ya teman-teman. A I R air. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita coba menghitung air dalam gelas yang ada pada gambar berikut ini. Bareng-bareng yuk teman-teman sekalian. Ada berapa sih gambar air dalam gelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita siapkan gelas, mangkuk, dan piring serta air dalam botol. Kemudian kita tuang air dalam gelas, lalu ke dalam piring, lalu ke dalam mangkuk. Oke, sekarang bisa kita perhatikan ya teman-teman sekalian, bahwasanya sifat air adalah menempati tempatnya. Jika kita menaruh air dalam gelas, maka air akan berbentuk seperti gelas. Jika kita menaruh air dalam mangkuk, maka bentuk air akan seperti mangkuk. Baik, eksperimen yang kedua, kita siapkan air yang diberi perwarna makanan dalam gelas, lalu
Kita siapkan juga tisu dan kita masukkan tisu ke dalam air tersebut. Oke, mari kita perhatikan ya teman-teman. Iya, tisunya menyerap air atau airnya masuk ke dalam celah-celah kecil dalam celah-celah tisu tersebut. Bisa kita lihat ya teman-teman, perlahan-lahan airnya membasahi tisu yang sudah kita masukkan. Nah, di sini membuktikan bahwa air meresap melalui celah-celah kecil. Nah, teman-teman, karena air yang kita pakai adalah air tawar, maka kita harus berhemat air ya teman-teman. Kita tidak boleh mubazir atau membuang-buang air karena ketersediaan air bersih dan sehat sangat terbatas di alam ini. Baik teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.